Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesehatan, yang mana pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di dalam membahas mengenai mata kuliah hari ini, mata kuliah mengenai masalah fikih yang berkenaan tentang operasi plastik perspektif hukum Islam. Nah, terlebih dahulu perkenalkan saya Endang Kamil dari kelas 6B dan rekan saya Nita Gustiani dari kelas 6A. Baik, untuk mempersingkat waktu kita akan memulai materi pada pagi hari ini yang akan dipaparkan oleh Saudari Nita Gustiani. Silakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini sebelumnya akan membahas mengenai beberapa hal, yaitu mengenai pengertian dari operasi plastik, kemudian dasar hukum dan juga pandangan hukum Islam terkait operasi plastik. Nah, untuk pembahasan yang pertama itu mengenai pengertian operasi plastik. Operasi plastik berasal dari dua kata, yaitu dari kata operasi dan juga plastik. Nah, untuk operasi yang artinya pembedahan dan plastik yang berasal dari 4 bahasa, yaitu plasin atau dalam bahasa Kononya, kemudian plastik dari bahasa Belanda dan juga plastikon dari bahasa Latin dan juga plastik dari bahasa Inggris, yang semuanya itu mempunyai arti yaitu berubah bentuk. Di dalam ilmu kedokteran dikenal dengan plastic of surgery atau yang artinya pembedahan plastik. Nah, secara umum pengertian bedah plastik yaitu perubahan bentuk melalui pembedahan. Sedangkan pengertian bedah plastik secara medis adalah pembedahan suatu jaringan atau organ yang akan dioperasi dengan cara memindahkan jaringan atau organ tersebut sebagai bahan dari suatu tempat ke tempat yang lain. Nah, kemudian prosesnya itu ditambahkan dengan kain yang akan dipotong. Nah, jaringannya itu sekumpulan sel-sel, yaitu bagian terkecil dari suatu individu yang sama dan mempunyai fungsi tertentu. Sedangkan organnya adalah kumpulan jaringan-jaringan yang mempunyai fungsi yang berbeda-beda, suatu unit jaringan yang mempunyai fungsi tertentu. Nah, jadi dapat dikatakan bahwa operasi plastik itu suatu operasi yang khusus yang dilakukan oleh dokter bedah untuk memperbaiki organ tubuh yang rusak atau tidak normal agar dapat berfungsi dengan normal. Nah, adapun selanjutnya yaitu mengenai tujuan operasi plastik. Nah, ada beberapa hal terkait dengan tujuan operasi plastik. Yang pertama itu tujuannya itu mengatasi masalah kesehatan. Yang kedua yaitu menunjang karir. Nah, seseorang yang melakukan operasi plastik demi meningkatkan karirnya, biasanya para artis atau para pejabat ataupun tokoh publik yang biasanya melakukan operasi plastik. Nah, kemudian yang ketiga meningkatkan rasa percaya diri. Seseorang melakukan operasi plastik demi meningkatkan rasa percaya diri mereka di hadapan publik. Nah, kemudian selanjutnya perbaikan penampilan. Seseorang melakukan operasi plastik akibat adanya organ atau bagian tubuh yang cacat. Nah, hal itu akan berniatan bahwa beliau ini akan melakukan operasi plastik. Yang selanjutnya yaitu saat terapi non-invasif dan tidak berhasil mengatasi masalah. Lalu dibalik operasi plastik juga terkait ada efek sampingnya. Nah, yang pertama itu efek sampingnya yaitu seroma, yaitu suatu kondisi yang terjadi ketika serum atau cairan tubuh steril terkumpul di bawah permukaan kulit yang mengakibatkan pembekakan dan terkadang nyeri. Nah, kondisi ini dapat terjadi setelah operasi plastik. Yang kedua yaitu efek sampingnya itu bisa terjadi pendarahan. Sama seperti operasi lain pada umumnya, bahwa operasi plastik juga dapat menyebabkan efek samping yaitu pendarahan. Kemudian infeksi. Meskipun perawatan pasca operasi meliputi upaya untuk mengurangi risiko infeksi, tetapi kondisi tersebut tetap dapat terjadi setelah operasi plastik. Yang selanjutnya yaitu kerusakan saraf.
Kemudian ada deep vein thrombosis atau DVT dan emboli paru, yaitu satu kondisi di mana gumpalan darah terbentuk di dalam vena dalamnya, biasanya di kaki. Kemudian jaringan perut atau operasi plastik biasanya menyebabkan beberapa jaringan parut. Alih-alih memperbaiki penampilan wajah, luka parut dapat timbul akibat kerusakan sel kulit yang cukup signifikan. Kemudian yang terakhir ada efek sampingnya hematoma, yaitu kumpulan darah yang tidak normal di luar pembuluh darah. Nah, selanjutnya mengenai dasar hukum operasi plastik. Yang pertama itu terdapat dalam Quran surat An-Nisa ayat 117 yang artinya bahwa yang mereka sembah selain Allah itu tidak lain hanyalah berhala, atau mereka tidak lain hanyalah menyembah setan yang durhaka. Selanjutnya juga terdapat dalam Quran surat An-Nisa ayat 18. Kemudian ada dalam Quran surat An-Nisa ayat 19. Nah, dapat disimpulkan bahwa ayat tersebut menjadi dasar rujukan utama di dalam menentukan hukum pada masalah kedokteran masa kini seperti operasi plastik, penggunaan kawat, dan juga operasi kelamin. Jadi dasar hukumnya itu ada 3, yaitu terdapat dalam Quran surat An-Nisa ayat 17, 18 sampai dengan ayat 117, 118 dan 119. Kemudian selanjutnya ada syarat-syarat operasi plastik. Yang pertama, menurut Abdul Salam, yang pertama itu adalah bahan yang dipakai untuk menambal atau menutupi cacat seperti kulit, tulang maupun anggota tubuh lainnya harus berasal dari tubuhnya sendiri atau dari seseorang yang baru saja wafat. Kebolehan mengambil kulit atau tulang atau daging orang yang baru meninggal merupakan hasil analogi dari pendapat mazhab Syafi'i dan Hambali yang membolehkan memakan daging mayat dalam keadaan darurat, yakni sekedar untuk menghindarkan diri dari kematian. Yang kedua, syaratnya yaitu dokter yang melakukan operasi plastik harus merasa yakin bahwa hasilnya akan positif, yang mana artinya tujuan operasi itu akan tercapai. Syarat ini sangat penting sebagaimana terhadap kulit, tulang, dan daging yang dipergunakan untuk operasi plastik itu milik orang lain atau mayat. Nah, jadi menurut Wahbah Juhaili juga, cara terbaik melakukan operasi plastik untuk pengobatan adalah dengan menggunakan kulit, tulang, dan daging dari pasien sendiri agar dokter yang melakukan operasi plastik itu merasa yakin akan berhasil positif dan tidak menimbulkan penyakit lain pada diri pasien. Nah, jadi operasi plastik itu juga dilakukan seseorang tidak untuk memenuhi bertentangan dengan syariat Islam. Tentunya ada kemadaratan yang sangat besar dan melanggar aturan agama. Untuk selanjutnya akan dibahas oleh Kamil. Baik, selanjutnya mengenai pandangan Islam terhadap praktik operasi plastik. Jadi menurut perspektif, jadi kita dapat mengetahui bagaimana pandangan Islam mengenai operasi plastik ini. Yang pertama itu, yang pertama ada operasi ghairu ikhtiyariyah, yaitu merupakan operasi yang bertujuan untuk mengobati atau mengobati suatu penyakit yang terjadi tanpa kemampuan orang tersebut untuk mengendalikan penyakit tersebut. Adakah penyakit yang sudah ada sejak lahir seperti sendi jari atau kaki, bibir sumbing, tertutupnya bukaan terbuka seperti hidung atau telinga dan lain-lain, dan berbagai kondisi lain yang tidak diinginkan. Nah, tujuan dari operasi jenis ini hanya untuk mengobati penyakit dan memberikan kecantikan pada orang yang dirawat di kemudian hari. Nah, selain itu juga terdapat hadis dari Utsman bin Syaikh berkata, seorang Arab Badui yang bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, apakah kami harus berobat dari suatu penyakit?" Nah, Rasulullah pun menjawab, "Benar, wahai hamba Allah, berobatlah karena Allah tidak menciptakan suatu penyakit melainkan ada obatnya. Dan kecuali satu penyakit." Lalu orang Badui itu bertanya kembali, "Penyakit apa wahai?" Lalu orang Badui bertanya, "Penyakit apa wahai Rasulullah?" Nah, Rasulullah pun menjawab, "Tua." Nah, jadi penyakit itu adalah penyakit yang sudah tua atau lansia. Nah, dua hadis tersebut menunjukkan bahwa setiap penyakit yang diberikan Allah Subhanahu wa taala itu memiliki obatnya.
maka hendaknya seseorang yang sakit berobat dari segala penyakit yang menimpa agar bisa sehat seperti sedia kala dan dapat melakukan berbagai aktivitas serta agar tidak menular kepada orang lain, sehingga ulama Hanafi mengatakan bahwa pengobatan melalui suntikan itu dibolehkan. Nah, selanjutnya, akankah dalam kondisi tertentu dibolehkan bagi seseorang untuk mengobati penyakitnya walau sudah memindahkan bagian tubuhnya kepada bagian yang lain? Nah, jika bagian yang cacat tersebut akan membawa kepada penyakit yang telah membahayakan, baik itu amputasi atau memindahkan bagian tubuh, karena ditakutkan jika tidak dilakukan maka akan membahayakan nyawa seseorang. Nah, namun jika penyakit ini tersebut hanya di bagian tertentu saja dan tidak menyebar, maka dilarang memotongnya kecuali memotong gigi atau menumpulkannya. Nah, yang kedua tadi kan, yang pertama sudah dia operasi ikhtiariah, dan yang kedua itu ada operasi ikhtiariah, yaitu yang sengaja dilakukan. Nah, operasi yang sengaja dilakukan itu bukan karena alasan medis, namun mutlak hanya asal seseorang. Nah, jadi kemauan seseorang tersebut sengaja ingin memperindah kecantikan atau memperindah diri orang tersebut. Nah, jadi dalam memperindah diri dan berlebih-lebihan di dalam menafsirkan kata-kata indah itu, operasi model ini terbagi kepada dua bagian. Yang pertama ada operasi yang merubah bentuk, misalnya memperindah hidung, memperindah dagu, memperindah kuping, dan memperindah perut. Nah, yang kedua ada operasi yang mengawetkan umur, contohnya memperindah wajah, yaitu dengan cara menghilangkan kerutan yang ada dengan skaler atau alat lainnya. Yang kedua ada memperindah kulit tangan dengan menghilangkan kerut seolah kulit masih padat dan kencang. Yang terakhir ada memperindah alis, baik dengan mencukurnya agar nampak lebih muda, awet muda. Mungkin ini menurut penulis bagian-bagian yang sering kita temui dan yang paling umum lah gitu. Kebanyakan ulama hadis berpendapat bahwa tidak boleh melakukan operasi ini dengan dalil diantaranya sebagai berikut. Allah berfirman, Allah telah melaknatnya. Setan berkata, sungguh aku akan kutarik bagian yang ditentukan dari hamba-hambamu. Diriwayatkan dari Imam Bukhari dan Muslim radhiyallahu anhu dan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, Allah melaknat wanita-wanita yang mentato dan yang meminta untuk ditato, yang mencukur atau menipiskan alis dan yang meminta dicukur, yang mengikir giginya supaya kelihatan cantik dan merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari. Nah, jadi di sini dikatakan bahwa Allah itu melaknat wanita-wanita yang sengaja mempercantik dirinya, mempercantik parasnya agar terlihat lebih bagus dari wanita normal biasanya. Dari hadis ini dapat diambil sebuah dalil bahwa Allah Subhanahu wa taala melaknat mereka yang melakukan perkara ini dan mengubah ciptaannya. Yang selanjutnya ada riwayat dari Habis Sunan. Nah, dari Asma bahwa ada seorang perempuan yang mendatangi Rasulullah dan berkata, wahai Rasulullah, 2 orang anak perempuanku akan menjadi pengantin, akan tetapi ia mengadu kepadaku bahwa rambutnya rontok. Apakah berdosa jika aku sambung rambutnya? Dan jadi di sini dimaksudkan ada seorang perempuan yang sengaja mendatangi Rasulullah. Beliau ini berkata, wahai Rasulullah, kedua anaknya akan menikah atau akan dirias menjadi pengantin. Nah, tapi ada sebuah kekurangan atau mungkin sebuah masalah bahwa rambut si wanita itu rontok, dan si wanita ini bertanya kepada Rasulullah, bolehkah rambutnya disambung gitu? Berarti kan bertujuan agar memperindah diri. Maka Rasulullah pun menjawab, sesungguhnya Allah melaknat perempuan yang menyambung atau minta disambungkan rambutnya. Nah, hadis ini jelas mengatakan bahwa haram hukumnya bagi orang yang menyambung rambutnya atau istilah sekarang dikenal dengan konde atau wig ya, dan jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik, dapat disimpulkan dari tadi yang telah dijelaskan ya kawan-kawan,
Jadi operasi plastik atau dikenal sekarang dengan istilah plastik surgery atau dalam bahasa Arab itu jirah tajmil, yaitu bedah atau operasi yang dilakukan untuk mempercantik diri pada bagian suatu bagian di bagian anggota tubuh. Nah, baik yang nampak ataupun tidak, dengan cara ditambah, dikurangi atau dibuang, bertujuan untuk memperbaiki fungsi dan estetika, yaitu kelihatan seni gitu. Jenis operasi menurut keinginan dan hukumnya adalah satu, operasi ghair ikhtiariyah, yaitu operasi karena penyakit. Yang kedua ada operasi ikhtiariyah yang tadi sudah dijelaskan, yaitu operasi yang disengaja atau kemauan kita sendiri. Nah, operasi plastik yang memperbaiki cacat yang demikian ini hukumnya adalah mubah. Nah, jadi adapun operasi plastik yang diharamkan adalah yang bertujuan semata untuk mempercantik atau memperindah wajah atau tubuh tanpa ada hajat atau kebutuhan untuk pengobatan atau memperbaiki sesuatu yang cacat. Jadi ini ada dua pendapat ya. Jadi ada dua pendapat. Ada yang membolehkan, dan yang pertama alasannya karena cacat, yang mungkin ada kekurangan lah dari bagian tubuh kita yang membuat kita itu jadi tidak percaya diri. Ya, jadi mungkin agar kita mempunyai percaya diri di hadapan publik ya. Jadi tujuannya itu ada operasi plastik juga gitu. Tapi yang kedua ada yang mengharamkan. Nah, jadi yang di sisi lain yang mengharamkan itu adalah karena memang hasrat diri kita gitu, kemauan kita agar terlihat cantik atau bagus di hadapan orang lain gitu, di depan publik. Jadi ingin merubah ciptaan dari Allah gitu. Jadi okay. Allah sangat melaknat orang-orang yang sengaja untuk memperindah dirinya gitu. Baik, mungkin sampai di sini penjelasan dari kita. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.